Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin, guru SMA Negeri 1 Waringin Kurung. Izinkan saya untuk menampilkan video PPL 3 tentang tekanan hidrostatis. Selamat menyaksikan. Sama 35,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Luar biasa ya hari ini, sangat semangat ya. Kita akan kasih yel-yel dulu ya. Semangat. Baik, aplaus buat semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa. Doa dimulai. Terima kasih ya. Bapak akan mengabsen sebentar ya. Untuk hari ini yang nggak masuk siapa? Bagus. Baik, itu bagus. Keterangannya apa tuh bagus? Sakit. Baik, kita doakan yang sedang sakit hari ini supaya segera sehat ya dan bisa sekolah lagi. Dan minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Elastisitas. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, peserta didik dengan tekun dan percaya diri dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan tepat. Peserta didik mampu merumuskan persamaan tekanan hidrostatis. Peserta didik mampu menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam menyelesaikan permasalahan. Peserta didik mampu menyajikan grafik hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Peserta didik dapat menyusun kesimpulan dari hasil praktikum dalam bentuk laporan. Peserta didik dapat menampilkan kesimpulan hasil praktikum ini melalui presentasi kelompok. Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Kegiatan apa ini? Di permukaan air. Kalau yang gambar kedua itu menyelam di tengah-tengah. Yang gambar ketiga itu menyelam di dasar permukaan air. Baik, berarti perbedaannya adalah kedalamannya. Baik, aplaus buat teman-teman yang sudah. Nah, sekarang Bapak akan mendemonstrasikan ya. Ini akan Bapak tusuk ya. Kemudian setelah ditusuk, Bapak akan cabut jarumnya ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ngalir airnya, memancar? Nah, kira-kira kenapa kok nggak memancar? Karena nggak ada tekanannya, Pak. Nggak ada tekanannya? Nggak ada, ya, sama nggak ada udaranya. Baik, kita coba ya. Tutupnya Bapak buka ya. Apa yang terjadi? Airnya mancur. Terus akan Bapak tutup lagi. Apa yang terjadi? Berhenti. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak semuanya, apa yang bisa disimpulkan? Jadi si tekanan udara di luar itu bakal mempengaruhi juga tekanan di dalam air. Baik, luar biasa jawabannya ya. Aplaus ya. Sekarang perhatikan ya. Bapak sudah menusuk nih 3 jarum dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ya. Kira-kira apa yang terjadi seandainya ketiga jarum ini Bapak lepas? Apa yang terjadi? Yang bawah kayaknya akan lebih kencang, Yang bawah akan lebih jauh ya. Ya. Baik, sekarang kita buktikan ya. Silakan kita amati. Ini yang jarum ke atas, Bapak buka dulu ya. Baik, silakan diamatin. Betul kan? Dari ketiga titik tadi, mana pancuran yang paling jauh? Yang bawah. Yang paling bawah paling jauh ya. Iya. Dari pengamatan yang sudah dilakukan,
kira-kira apa hipotesis yang bisa dituliskan? Ya. Bahwa besarnya tekanan dipengaruhi oleh kedalaman. Luar biasa, aplaus ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Di LKPD ya, itu sudah ada langkah-langkah yang akan kita lakukan ya selama praktikum. Sekarang perhatikan ke depan sebentar. Di depan ini Bapak sudah membuat pipa U ya. Perhatikan, pada pipa U ini jangan lupa nanti anak-anak perhatikan posisi awalnya, ketinggiannya berapa dicatat. Ya. Setelah itu masukkan pipa ke dalam air, kemudian tekan setinggi 1 cm. Ketika ini naik sampai 1 cm, dilihat permukaan air yang merah ini akan naik juga kan? Nah, hitunglah berapa kenaikan airnya. Tulis hasilnya di LKPD. Paham? Lakukan langkah ini sampai kedalaman 5 cm. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kelompok 1 sudah siap ya? Silakan 1 untuk maju ke depan ya. Baik, terima kasih ya sudah menyelesaikan praktikum. Nah, selanjutnya tugasnya adalah membuat atau menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik ya. Nanti di LKPD sudah disiapkan bentuk grafik. Sumbu X-nya itu adalah kedalamannya ya dalam sentimeter, dan sumbu Y-nya ini di sini atau delta H-nya dalam sentimeter. Dari hasil atau data yang sudah didapat, praktikum pertama untuk yang H-nya itu 1. Didapatkan ternyata 1 cm. Ketinggiannya ternyata di sini adalah delta-nya juga 1. Kemudian disambungkan menjadi titik di sini. Bisa ngikutin ya? Kemudian data kedua sama, misalnya data kedua ternyata didapatkan 1, misalnya 1,5 di sini naik. Datanya ternyata di sini 1,7. Nah, kemudian pertemuan ini dijadikan titik dan seterusnya sampai data kelima. Kemudian nanti ini disambungkan antara titik 1 dengan titik 2 dan selanjutnya dihubungkan. Sampai sini bisa ikutin? Bisa. Baik, silakan dilanjutkan untuk menjelaskan LKPD-nya. Nanti tiap ujung posisinya dihubungkan ya sehingga membentuk grafik garis ya. Alhamdulillah kalau sudah selesai, waktunya untuk mempresentasikan hasil dari praktikum ya. Perkenalkan, nama saya Herunisa Salsabila dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum. Yang pertama, bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan. Semakin dalam tekanan maka airnya semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan. Semakin besar massa jenisnya maka tekanannya juga semakin besar. Terus yang ketiga, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi dan juga kedalaman. Baik, terima kasih kelompok 1. Aplaus buat kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2. Nama saya Nandakan Saputri dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Berdasarkan tabel 3, semakin dalam tekanan semakin besar. Berdasarkan tabel 4, semakin besar massa jenis, tekanan semakin tinggi. Dan besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan, gravitasi, dan kedalaman. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Aplaus buat kelompok 2. Baik, selanjutnya. Di sini saya akan mempresentasikan pengamatan dari kelompok 3. Berdasarkan tabel 3, semakin dalam tekanan semakin besar. Berdasarkan tabel 4, semakin besar massa jenis, tekanan semakin besar.
Besarnya tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali G dikali kedalaman. Baik, terima kasih atas buat kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 3, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Boleh, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 3. Nah, tadi itu kan di hasil pengamatan kalian itu besarannya yang air tawar dengan air garam itu sama, sedangkan kan rho air garam itu lebih besar ya. Kenapa kok sama kayak si rho air di hasil percobaannya? Kok nggak ada penambahan? Kan dari kesimpulannya ada semakin besar massa jenis, tekanan semakin tinggi. Kenapa kok di kalian nggak ada pertambahannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 3 bisa langsung menjawab. Izin menjawab, karena sesuai pengamatan tadi kelompok 3 seperti itu hasilnya. Jadi hasil dari pengamatannya seperti itu ya, dari kelompok 3. Baik, ada kelompok yang mau menambahkan mungkin untuk memperkuat ya jawaban dari kelompok 3? Saya Pak. Silakan. Mungkin kalau dari sudut pandangnya Pak. Iya. Dari sudut pandang Iya. pembacaan ya. Iya. Baik, jadi kemungkinan juga karena sudut pandang atau pengamatan ketika melihat skalanya ya. Nah, baik, terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, 3 ya sudah memberikan. Sekarang tolong perhatikan ke depan ya. Bapak akan menampilkan contoh soal ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada soal ya. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah yang pertama kita ini dulu uraikan dulu yang diketahui pada soal apa saja. Pada soal yang diketahui apa? Kedalaman ini ya, kedalaman berarti H. H-nya berapa? 10 meter. 10 meter. Yang ditanya apa di situ? Tekanan hidrostatis atau pH gitu ya. Ya. Berapa? Nah, kita jawab. Misalnya tekanan hidrostatis itu dituliskan sebagai rho G. G dikali H. 10 pangkat 5 karena nolnya ada 5 di sini ya. Iya. Pascal atau PA juga boleh. Inilah besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh si penyelam angkatan 0 tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang Bapak akan menampilkan soal HOT ya, High Order Thinking Skill. Sekarang perhatikan ya. Pada soal yang sama akan Bapak variasikan. Pak, bagaimana kalau kedalamannya dijadikan 2 kali? Apa yang terjadi terhadap tekanan hidrostatisnya? Gitu ya. Kalau ternyata yang ditanya kedalamannya 2 kali, berarti hanya itu adalah 2 kalinya, berarti dikali 2 ya. Berarti berapa nih? 20 meter. Tekanan hidrostatis sama dengan rho G H. Oh, berarti berapa? 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, dari hasil yang sudah didapatkan, kesimpulannya apa? Tekanannya naik nggak? Iya. Naik, berarti kesimpulannya semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Baik, Bapak akan melakukan evaluasi ya terhadap apa yang sudah tadi didapatkan. Ini ada soal, tolong dikerjakan satu-satu. Oke? Baik, ini akan Bapak bagikan soalnya. Tidak ada yang ditanyakan? Nah, sebelum ditutup ya, Bapak akan meminta tolong ya dari siswa untuk melakukan refleksi terhadap apa yang dijadikan kesimpulan dari praktikum yang sudah didapatkan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Boleh, silakan. Kelompok 1 ya? Iya. Jadi kesimpulannya besaran tekanan hidrostatis dipengaruhi dalam 3 besaran, yaitu kedalaman, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Semakin dalam maka tekanannya semakin besar, dan semakin besar massa jenisnya maka tekanannya juga semakin besar. Baik, luar biasa ya. Terus ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Pascal. Tolong dipersiapkan ya. Siap, Pak. Siap. Baik, sebelum kita tutup, silakan dipimpin untuk doa ya. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut Kristen masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.